Perkenalkan, nama saya Iko Mangadi Pramana Saputra, absen 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekalahan Jepang secara singkat. Penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Jepang. Serangkaian kekalahan membuat Jepang bertindak semakin keras di wilayah kekuasaannya. Tak terkecuali di Indonesia. Program Rumustia digalakan pemerintah Jepang untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pekerjaan Rumustia yang berarti pekerja buruh biasanya adalah untuk mengeksplorasi sumber daya perang. Awalnya Rumustia ini dilakukan secara sukarela, namun setelah Jepang sering mengalami kekalahan, mereka membuat ini menjadi kerja paksa. Banyak pekerja yang tidak mendapatkan upah dan makanan, bahkan tewas karena kecelakaan saat kerja. Sekian penjelasan kekalahan Jepang dari saya. Saya Aris dari kelas 11 C2 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang diawali oleh Amerika Serikat dibom oleh Jepang di Pearl Harbor yang merupakan armada perang Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut, Amerika Serikat menyatakan tidak netral di Perang Dunia Kedua. Pada puncak perang, Amerika Serikat membom dua kota, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang merupakan pusat kota industri dan pusat persenjataan Jepang. Setelah kejadian tersebut, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat ke sekutu yang menyebabkan Perang Dunia Kedua berakhir. Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda, absen 14. Saya akan menjelaskan kekalahan Jepang pada Amerika Serikat. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota di Jepang saat itu hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Kemudian mengakibatkan Jepang menyerah pada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Adiwiriana, nomor absen 15. Saya di sini akan menjelaskan tentang alasan kekalahan Jepang. Nah, ada beberapa alasan penyebab kekalahan Jepang. Yang pertama adalah pengeboman di Pearl Harbor, Amerika Serikat. Yang kedua, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai bentuk balasan dari Amerika Serikat. Nah, sebenarnya Amerika itu menyiapkan 3 bom atom. Jadi, setelah mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki yang berada di perbatasan Jepang, secara otomatis para penduduk dan juga pasukan Jepang akan menuju ke tengah kota. Dan jika Jepang tidak menyerah ketika bom atom kedua dijatuhkan, maka bom atom ketiga akan dijatuhkan di tengah kota Jepang. Jadi untuk mencegah hal itu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat atau sekutu. Nah, sekian video penjelasan saya tentang mengapa Jepang mengalami kekalahan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santik. Saya Cahya dari C2 nomor absen 16 akan membahas faktor kekalahan Jepang. Nah, yang pertama itu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Perang yang diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat pada 8 Desember 1941 di Pearl Harbor. Kemudian terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat secara tiba-tiba. Serangan tersebut terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, yang kedua itu Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah mendapatkan serangan balasan bertubi-tubi, Jepang kehilangan ribuan pasukan perang. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah hancur dan Jepang tidak bisa lagi berjuang untuk mengembalikan kekuasaannya. Posisi Jepang terhimpit sehingga akhirnya Jepang mengakui kekalahannya oleh pasukan sekutu.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Aditya, absen 18 dari kelas 11 C2. Ini saya akan menjelaskan sejarah kekalahan Jepang melawan Sekutu. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Uni Soviet melancarkan penyerbuan menadak ke koloni Jepang di Manchuria atau Manchukuo yang melanggar fakta netralitas Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mewujudkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan Sekutu yang deklarasi Potsdam. Dalam deklarasi Potsdam pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio ini di hadapan rakyat mengumumkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Rio Kriananda Kusuma, nomor absen 20 kelas 11 C2. Baik, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kekalahan Jepang. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak tahun 1942 di bulan Agustus. Namun mereka masih mampu bertahan dan mempropagandakan kemenangannya meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi setelah kalahnya Jepang? Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan kemerdekaan pasca 14 Agustus 1945. Terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. Baik, sekian penjelasan materi kekalahan Jepang dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.